kita ingin mendengar juga dari pakar akal sehat kita, Bung Rocky Gerung. Ya, saya ikuti keterangan dari Nairul itu. Dan ada buku dulu saya baca, bukunya judulnya Economics Doesn't Lie, Economics Does. Gitu. Ilmu ekonomi tidak akan berbohong, tapi ekonom-ekonom berbohong. Nah, Nairul ini termasuk orang yang tidak ingin berbohong. Karena dia ingin agar supaya ada kejelasan di dalam data dan di dalam cara berpikir strategis, terutama tentang energi itu. Kita tahu bahwa kata kunci selama 1-2 tahun terakhir ini ada hilirisasi, hilirisasi, hilirisasi itu. Semua rapat kabinet itu dimaksudkan untuk mempercepat hilirisasi itu, terutama hilirisasi nikel. Oke. Mungkin sampai tadi pagi masih bicara soal hilirisasi. Saya kebetulan membaca artikel 2-3 hari lalu bahwa Amerika itu ada perusahaan energi namanya Natron Energy. Dia memulai riset dari tahun 2020 dan sekarang sudah siap untuk memasarkan energi yang basisnya bukan nikel tapi sodium ion itu. Jadi sebetulnya memang revolusi energi itu terjadi diam-diam karena ini menyangkut strategi keamanan, penguasaan rumus-rumus kimia baru tuh. Jadi bayangkan itu di kabinet Pak Jokowi masih bicara tadi pagi tentang nikel, sementara nikel udah pasti ditinggalkan karena bukan lagi hidrogen, sodium ion itu udah diproyeksikan untuk dipakai di Amerika dan diekspor kemana-mana. Untuk apa? Untuk melayani artificial intelligence yang akan mengkonsumsi energi luar biasa tuh. Jadi ketika ada peak di dalam kebutuhan itu yang mampu untuk memenuhi kebutuhan itu 600.000 megawatt itu adalah perusahaan semacam sodium ini, energi semacam sodium. Nikel pasti nggak mampu itu. Apalagi kalau kita proyeksikan nikel di Indonesia berapa sih? Mungkin 3-4 tahun lagi habis itu kan. Jadi perencanaan strategis itu diperlukan data ekonomi dan intelijen ekonomi. Kan itu yang terjadi kan. Nah persaingan ini yang nggak ada di Indonesia. Indonesia itu bukan jadi sumber foreign direct investment, tapi sumber bukan FDI yang masuk ke Indonesia, tapi FBI untuk meneliti apa namanya ini partai ini lagi bersaing dengan partai mana sih. Stabilitas politik tidak ada di Indonesia, demikian juga kepastian hukum tanah segala macam tuh. Jadi kita lihat bahwa kita pasti tertinggal, bukan karena kita nggak punya sumber daya, tapi cara kita merencanakan sumber daya itu bertele-tele. Apalagi kalau kita tanya misalnya dari mana Amerika atau sebut aja perusahaan besar itu dari Tesla sampai Cina itu mengintai keterangan resmi dari Indonesia. Ya dari Bahlil, dari LBP. Kan buat mereka yang ngerti tentang hubungan antara bisnis dan politik, dengan mudah orang anggap bahwa atau investor asing misalnya mendengarkan, oh ini uraian dari Bahlil, bukan dari Nairul. Itu orang udah tahu ya, kita diskon lah uraian itu. Karena ini uraian politis kan. Jadi kalau yang ngomong adalah Bahlil, udah pasti bego tuh keterangannya tuh. Kalau Pak Luhut yang ngomong udah pasti bias, karena beliau seorang pengusaha sekaligus politisi itu. Jadi input yang kita berikan pada investor asing itu yang sebagai palsu semua tuh. Dari segi ilmu pengetahuan udah palsu, informasinya pun dipalsukan, karena ada keinginan untuk menyenangkan hati Pak Jokowi. Kalau mau jujur kan mesti bilang nih, kita ini bangkrut dalam strategi ekonomi makro. Sehingga itu berakibat pada minimnya investor asing yang melirik Indonesia. Kan mestinya jujur begitu kan. Tetapi selalu kayak tadi itu kata Nairul tadi, itu bahkan angka yang tidak signifikan mau dinaik-naikkan 0,01% bedanya tuh. Iya, tapi bagi investor asing bukan itu poinnya. Yang ngomong siapa itu? Kalau BRIN yang ngomong, investor asing juga tanya, BRIN ini siapa? Apakah dia Independent Research Institute yang memulai data untuk mengetahui perkembangan startup di Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia misalnya kan? Kan semua ini data politis. Nah itu masalahnya tuh. Jadi sekali lagi, emang kita mesti ya bergembira aja buat data-data palsu itu akhirnya menghukum kita. Walaupun hukuman itu akan berat, karena nanti rejim baru mesti mengatur kembali strategi politik energi kita kan. Jadi sekali lagi, kita bukan sekedar krisis dalam politik energi, tapi energi politik kita kurang untuk mengawasi kekuasaan. Kita kan sangat kecil lah dibanding negara-negara lainnya ya. Sangat tertinggal dibandingkan dengan Korea, Jepang, Cina ya, dengan Singapura juga, dan Vietnam, Malaysia. Bagaimana sebenarnya kalau Bung Rocky lihat postur APBN kita, arah kebijakan dari para pemimpin kita selama ini,
Apakah memang negara kita itu tidak bisa memprioritaskan untuk anggaran riset, development, pendidikan ya, pembangunan infrastruktur-infrastruktur, untuk inovasi industri gitu ya? Sehingga seakan-akan ya dengan postur APBN kita, hanya negara kita ya menjadi negara kena jebakan middle income trap terus ya, negara ekonomi menengah. Apakah mungkin, secara postur ekonomi, kebijakan anggaran kita, kebijakan fiskal kita itu mengikuti negara maju, Bung Roky, sehingga kita juga bisa jadi negara maju gitu? Problemnya bukan di situ, problemnya adalah investasi otak itu lama. Investasi kecerdasan itu memerlukan ketelitian, akurasi, dan bahkan kemampuan kita untuk bertanding di tingkat kecepatan berpikir itu sudah bisa dibikinkan model itu. Dari awal kita bisa lihat bagaimana hubungan antara nutrisi dan otak, hubungan antara imajinasi dan kapasitas politik kan itu semuanya bisa dimodeling gitu. Tetapi bahkan mereka yang mendalilkan hal-hal semacam itu dianggap sebagai itu bukan bagian dari pertengkaran. Sama dengan kasus di Mahkamah Konstitusi, dimodelingkan hubungan antara bansos itu dengan elektabilitas, nggak mau diterima modeling itu. Padahal itu cara berpikir ilmiah. Jadi dari awal politisi nggak mau pakai cara berpikir ilmiah. Jadi kacaunya di situ kan. Nah kalau kita lihat misalnya tuh, bagaimana misalnya Amerika itu bahkan memberi insentif nanam uang di proyek sodium itu dengan prinsip bahwa high risk, high reward. Kan itu prinsipnya kan. Jadi sebetulnya gengsi kita itu, apalagi Pak Jokowi, dia ingin cepat terlihat apa yang dibangun. Karena itu dia lebih memilih proyek mercusuar yang bisa dia gunting pita. Tapi kalau riset yang membutuhkan imajinasi, membutuhkan spying untuk mengetahui apa yang lagi dilakukan di laboratorium di Israel, apa yang lagi dilakukan di laboratorium di Cina, di pusat BMW membuat model-model segala macam. Kan kita mesti kirim kemampuan intelijen kita di situ kan. Jadi bukan intel yang memata-matai diskusi Mardani aja yang beredar tuh. Juga memata-matai perkembangan laboratorium kimia terutama kan. Nah ini nggak ada tradisi itu karena tetap ini soal pemimpin yang nggak mau ya sedikit merendah untuk demi yang dia sebut sebagai bonus demografi. Tunggu aja lah pelan-pelan. Tapi ingin segera diperlihatkan kan bahwa bonus demografi dari Jokowi adalah Gibran. Padahal Gibran itu kemampuan kapasitas apapun nggak ada. Itu pun yang akan dinilai oleh orang tuh. Jadi kalau dibilang investor nggak mau masuk di wilayah-wilayah yang sifatnya high tech itu bukan sekedar karena kesulitan kita, tapi juga karena situasi politik. Kan tetap tadi mana ada investor yang mau masuk kalau dia tahu bahwa indeks korupsi kita cuma 37 tuh. 37 artinya dari 100 orang Indonesia cuma 37 yang bersih. Itu namanya cara membaca indeks korupsi kan. Nah, bayangkan misalnya negara-negara yang sudah maju itu ya indeksnya itu 90, artinya dari 100 orang ada 90 orang jujur. Di kita 37, bayangkan. Dan 37 itu turun dari 41 zaman SBY. Jadi Jokowi mempromosikan lebih banyak koruptor sebetulnya kan. Datanya ya begitu aja cara melihatnya tuh. Apalagi kalau kita bicara tentang Pak Luhut selalu bilang, dan dia menulis dengan sangat teliti bahwa hilirisasi memang itu yang akan kita pamerkan. Oh boleh aja tuh. Misalnya ini soal nikel, itu di hilir memang bersih itu, zero emission misalnya itu, atau zero waste misalnya itu. Betul. Tapi buat anak muda di Eropa misalnya, dia akan lihat, oke, hilirisasi bersih. Tapi di hulu bagaimana? Di hulu itu kotor secara politik, karena nggak ada kompetisi di situ. Penguasaan industri-industri nikel itu cuma empat oligarki di situ. Lalu orang bertanya, memang hilirnya bersih, tapi hulunya kotor secara politik. Karena itu adalah tukar tambah kekuasaan aja yang di hulu itu kan. Dan itu menunjukkan bahwa kalau di hulu kotor secara politik, maka kemungkinan untuk menilai efisiensi itu nggak ada. Karena itu dimonopoli, datanya pasti diselundupkan hanya untuk menyenangkan kekuasaan. Pak Jokowi misalnya akan lihat bolak-balik ke Morowali itu kotanya udah jadi, iya, tapi itu kota dari 2-3 orang doang dan tidak ada impactnya pada masyarakat kan. Dan itu artinya berbahaya. Sustainability-nya berbahaya secara politik. Itu dasarnya tuh. Apalagi itu, ya teknologi itu tumbuh setiap 8 jam ada teknologi baru. Sementara kabinet itu 5 tahun ke depan itu juga orangnya tuh. Itu juga udah ada trade off antara kecepatan berpikir teknologis
dan kelambanan berpikir politis, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ini satu keadaan yang sangat rumit, bukan rumit sebetulnya, gampang kita urai kalau ada countervailing force, yaitu orang-orang masyarakat sipil, apalagi kalau ada partai politik yang membayang-bayangi rezim yang ada hari ini dari segi pengetahuan, dari segi politik, dan dari segi keamanan global. Ini kan semua variabel yang mesti ada di atas meja tuh. Nah, kita tunggu misalnya Pak Prabowo, mau nggak Pak Prabowo bicara secara detail soal ini? Bukan sekedar pusing sendiri karena Jokowi minta 3 kursi. Gibran sama dengan Jokowi, tapi Gibran mau dua kursi tambahan untuk dia sendiri kan. Jadi begitu keadaannya kan. Bukan tuker tambah riset, tapi tuker tambah tuker tambah kekuasaan akhirnya. Jadi kita menjadi dangkal karena gagal untuk mengatakan bahwa kami bangsa yang berpikir, bukan bangsa yang sekedar diusir kiri kanan karena ketidakmampuan kita untuk menunjukkan prestasi kedua internasional. Apalagi nama-nama semacam Bahlil itu udah blacklist lah di dunia investasi itu karena bohong terus kan. Jadi apa yang diucapkan oleh Bahlil itu bukan nilai ekonominya, itu semacam apa dalam ilmu ekonomi sunk cost itu apa biaya yang nggak ada gunanya sebetulnya. Oke. Betul begitu istilahnya ya, Nailo.